Jemaat Gemit Kota Baru, dan anggota Gereja Masehi Injili di Timor, di mana saja berada. Puji syukur hari ini kita dapat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tanpa terasa 2 bulan sudah kita beribadah di rumah masing-masing. Kita terus berdoa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi dunia agar COVID-19 bisa segera berlalu dan kita kembali berbakti di gedung gereja sebagai satu persekutuan. Di kesempatan ini kami ingin meminta perhatian jemaat sekalian pada beberapa hal. Minggu kemarin, Majelis Sinode Gemit telah mengeluarkan sejumlah standar operasional pelayanan. Kami sungguh-sungguh meminta memperhatikan keadaan di Nusa Tenggara Timur dan di Nusa Tenggara Barat, wilayah pelayanan Gemit. Kita dinyatakan kini masuk dalam zona merah. Itu berarti perlu kedisiplinan yang lebih dari kita semua. Memastikan bahwa protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah kita taati sungguh-sungguh agar kita turut serta memutus rantai penularan virus corona. Di kesempatan ini kami ingin meminta perhatian jemaat-jemaat bahwa sebagaimana surat edaran Majelis Sinode, ibadah di rumah-rumah jemaat masih akan tetap berlangsung sampai dengan akhir Mei 2020. Setelah akhir Mei akan ada evaluasi oleh Majelis Sinode dan ada pengumuman yang baru kepada jemaat. Apakah kita sudah akan kembali berbakti di gereja atau kita masih beribadah di rumah masing-masing? Pemberitahuan akan disampaikan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan keadaan. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar keputusan yang dibuat gereja tidak bertentangan dengan kebijakan besar pemerintah baik secara nasional maupun di daerah-daerah wilayah pelayanan Gemit. Kami meminta juga melalui surat edaran dan SOP agar ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah kelompok kategorial fungsional tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami meminta perhatian majelis jemaat kepada keluarga-keluarga yang tidak bisa memimpin ibadah sendiri. Beri perhatian kepada mereka. Karena sebagai gereja, kita punya tugas untuk mengasuh kerohanian, mengasuh iman dan spiritualitas jemaat di saat-saat seperti ini. Jangan ada di antara kita yang merasa ditinggalkan, yang merasa tidak diperhatikan. Kalau sulit untuk melakukan kunjungan fisik, telepon atau WA, pastikan bahwa kita saling peduli dalam masa-masa sekarang ini. Kami juga telah meminta kepada para pendeta, tanggal 21 hari ini, jam 7 malam, semua pendeta memakai toga hitam dan berdoa di gereja. Pokok doa akan disiapkan oleh teman-teman dari seksi teologi, liturgi, dan spiritualitas dari kantor sinode. Kawan-kawan pendeta yang melayani di lingkup klasis, di kantor sinode maupun di unit dan badan pelayanan Gemit yang lain yang tidak melayani di jemaat, kami minta untuk bergabung bersama-sama dengan kawan-kawan pendeta di jemaat di mana dia berdomisili. Kita ingat doa Raja Salomo ketika bait Allah dikukuhkan. Biarlah ketika umat mengalami pergumulan, hamba-hamba Tuhan berdoa dari rumah Tuhan agar Dia berkenan mengasihani kita, memulihkan keadaan kita. Dalam SOP yang lain, kami minta jemaat-jemaat segemit pada tanggal 22 Mei untuk melakukan doa dan puasa. Doa dan puasa. Kita belajar dari Alkitab bahwa puasa bahkan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri dan murid-muridnya. Dia mengajar mereka ketika berpuasa, janganlah melakukan untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Mari kita berpuasa di kesempatan ini
untuk dua hal yang Alkitab ajarkan pada kita, untuk mewujudkan pertobatan kita dan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam bencana COVID yang tak seorang pun tahu kapan berakhir dan vaksin belum ditemukan sama sekali, mari kita berdoa memohon pemulihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan kepada segenap manusia. Kita mengaku kita telah saling menyakiti, kita juga telah durhaka kepada Tuhan, kita merusak alam ciptaannya. Di masa-masa puasa ada pokok-pokok doa yang disiapkan setiap jam, dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Keluarga-keluarga di Gemit tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi berdoa bersama-sama dengan pokok-pokok doa yang telah kami mintakan. Yang lain kami mohon bahwa ketika kita berpuasa, kita berkomitmen untuk tidak makan dan minum seharian. Bagi mereka yang sakit keras, bagi orang-orang tua lanjut usia, bagi ibu hamil dan anak-anak, kalau kesulitan untuk tidak bisa makan sama sekali, kami minta agar bisa puasa setengah hari atau cukup meminum air putih atau tidak ikut berpuasa, tapi ikut berdoa. Karena kita tetap harus menjaga daya tahan tubuh kita dalam masa-masa seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari penantian keturunan Roh Kudus, 10 hari menuju hari raya Pentakosta, kami telah mengajak segenap jemaat Gemit untuk bernyanyi dan berdoa bersama. Tim tanggap bencana COVID-19 Majelis Sinode Gemit telah mengirimkan daftar nyanyian. Di malam yang sama, di jam yang sama, kita menyanyikan lagu yang sama di seluruh Gemit. Pada jam 7 malam, kami minta majelis jemaat untuk memukul lonceng 5 menit sebelum jam 7, agar semua keluarga dapat bersatu dalam ibadah malam, menyanyi dan berdoa. Dengan doa kita, dengan lagu kita mau mengetuk pintu surga, meminta Tuhan berkenan melawat bumi, menolong kita, memulihkan dunia hari ini. Pokok-pokok doa telah kami siapkan, daftar lagu telah ada. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kami juga mohon perhatian, pada tanggal 1 Juni nanti, kita akan mengadakan perjamuan kudus. SOP mengenai perjamuan kudus akan segera kami keluarkan dan kami minta majelis jemaat dapat mengatur pelayanannya. Salah satu hal yang kami dorong dalam perjamuan kudus kali ini, masing-masing keluarga menyiapkan roti dan anggurnya sendiri. Majelis jemaat tidak akan mengantar roti dan anggur karena itu akan berisiko pada menularnya COVID-19. Setiap keluarga kami minta menyiapkan roti dan anggur. Kalau kita melihat peraturan pastoral Gemit khususnya mengenai perjamuan kudus, dikatakan di sana dalam pasal 7 ayat 2, bahwa dalam situasi tertentu, roti dan anggur bisa diganti dengan bahan yang lain. Roti dan anggur bisa diganti dengan pangan lokal, bisa dengan ubi, dengan pisang, dengan ketupat, dengan teh atau sirup. Masing-masing keluarga dapat mengaturnya. Selamat mempersiapkan diri untuk malam ini masuk dalam Gemit bernyanyi dan berdoa. Selamat mempersiapkan diri nanti juga untuk perjamuan kudus tanggal 1 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya sangat yakin bahwa kasih Tuhan ada beserta seluruh anggota keluarga di rumah. Meskipun kita tidak dapat beribadah bersama di gereja karena pandemi COVID ini dan seluruh dunia bergumul dengan wabah ini, tetapi kasih Tuhan selalu merangkul kita melalui ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Saya mau menyapa anggota keluarga Tuhan yang baru pertama kali
baru. Dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Bagi seluruh keluarga Tuhan yang merayakannya di bulan Mei ini. Sukacita dari Tuhan melimpah atas kita sekalian, karena meskipun di dalam badai, kita tetap aman di dalamnya. Dia Tuhan yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang berharap kepadanya.
Ya Tuhan dan Allah kami, Tuhan Sang Pelindung kami, yang bersama-sama kami melewati badai ini. Ya Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan kasih setia-Mu terus ada bersama-sama dengan kami, walaupun di dalam masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami mau beribadah bersama. Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh memuji dan memuliakan-Mu di dalam puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami sudah berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saya menjemput anggota keluarga Tuhan untuk berdiri dengan sukacita. Mari kita saling memberikan salam damai. Shalom Aleichem, Avenus Shalom Aleichem, Avenus Shalom Aleichem, Avenus Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera. Jemaat Tuhan sekalian, kebaktian perayaan hari ke-40 setelah Paskah, yaitu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, pada hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan kasih-Mu, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah, kita balas surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, berteraikan bagi-Mu. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. 40 hari sudah semenjak kebangkitan Yesus. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama-sama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Dan hari ini, di hari ke-40, kita bersuka cita karena Yesus menggenapi perkataannya. Dia naik ke sorga. Adakah janjinya
yang terlewatkan? Adakah dia pernah gagal menepati janjinya? Apakah pernah dia lupa memelihara dan mencukupkan kita? Mari dalam saat teduh kita berefleksi. Apakah kita pernah meninggalkan dia dan tidak percaya pada janjinya? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kehidupan kami terbuka jelas di hadapan-Mu. Tidak ada satupun hal yang tersembunyi bagi-Mu. Oleh karena itu, selidiki kami dan kenalah hati kami. Ujilah kami dan kenalah pikiran-pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami kembali ke jalan-Mu yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, dengarlah olehmu berita anugerah Allah. Berbahagialah kita semua yang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Berbahagialah mereka yang mau meninggalkan dosanya. Hanya Kristus yang mengampuni segala kesalahan kita. Hanya Dialah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Hanya Dia yang menebus kehidupan kita dan yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kita sangat bersuka cita karena kita memiliki Allah Sang Pelindung. Oleh karena itu, saya jemput anggota keluarga Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Sang Pelindung kita melalui Mazmur pasal 9
ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17 secara berbalasan. Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, urapilah kami. Berikanlah kepada kami hikmat akal budi yang datang daripada-Mu. Baik kepada Mama Pendeta yang menyampaikan khotbahnya, maupun kepada kami segenap jemaat-Mu. Untuk kami dapat mengerti apa maksud Tuhan lewat pemberitaan ini. Lebih daripada itu, mampukanlah kami untuk kami dapat lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami ya Allah. Dengar dan sahuti kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Di bawah judul Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang mau memelihara dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang kekasih, anak-anak yang Tuhan Yesus sayangi. Shalom. Selamat berjumpa lewat pelayanan live streaming hari ini. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa kabar semuanya? Kami menyapa seluruh jemaat Gemit Kota Baru dan semua jemaat Gemit serta segenap saudara seiman di mana saja berada, yang mengakses kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari yang berahmat ini, kita belajar dari kesaksian Rasul Lukas kepada Theophilus. Saat kita merayakan iman kita pada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Lukas yang menulis bagian Alkitab yang kita baca hari ini adalah sahabat sepelayanan Rasul Paulus. Dan surat ini ditulisnya kepada seseorang yang disebut Theophilus. Ada banyak pertanyaan, siapa sebenarnya Theophilus itu? Ada yang mengatakan Theophilus adalah seorang yang berpengaruh, dia orang Yahudi diaspora. Yang lain mengatakan dia perwira tinggi Romawi. Ada lagi penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa sesuai namanya Theophilus, yang berarti sahabat Allah, maka nama Theophilus itu bukan nama pribadi, tapi menunjuk kepada semua orang yang menjadi sahabat Allah, yang mengasihi Allah. Kalau kita mengikuti makna ini, maka yang menjadi sahabat Allah adalah kita semua. Dan penulis kitab Kisah Para Rasul, Lukas, sebenarnya menyapa kita semua, termasuk warga gereja Masehi Injili Timor, termasuk jemaat Gemit Kota Baru di kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Allah, mereka yang dikasihi dan mengasihi Allah. Masih dalam bulan budaya di Gemit, hari ini kita memperhatikan beberapa hal di dalam bacaan kita.
di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Yang pertama, Lukas menulis kitab ini sebagai sebuah surat kesaksian kepada Theophilus, sebuah kesaksian iman, melanjutkan apa yang telah ditulisnya dalam Injil Lukas. Konteks dari kitab Kisah Para Rasul adalah gundah gulananya para murid karena mereka sedang tergoncang oleh peristiwa kematian Tuhan Yesus yang begitu tragis. Dalam situasi seperti itu, Lukas hendak bersaksi kepada Theophilus dan kepada semua orang sahabat Allah bahwa di dalam kekalutan hidup, Yesus hadir bersama para murid. Injil-Injil berkisah kepada kita. Ketika dua murid berjalan ke Emmaus misalnya, Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Ia hadir di tengah-tengah mereka dan menolong mereka untuk melewati kalutnya kehidupan. Ia bahkan duduk dan makan bersama dengan mereka, mengajarkan kepada mereka untuk tidak kehilangan visi kerajaan Allah. Melalui penampakannya, Yesus hendak menegaskan kepada para murid, sejarah dunia tidak lepas dari cinta kasih Allah. Allah Bapa sedang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia. Kepada Theophilus, Lukas menjelaskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia meneguhkan iman mereka yang dikasihinya. Saudara-saudaraku, selama 40 hari kita merayakan penampakan Tuhan Yesus. Masa penampakan Tuhan Yesus tahun ini kita rayakan dalam suasana yang sangat berbeda. Kita belajar menemukan kehadiran, kasih dan kuasa Tuhan dalam keprihatinan dunia. Semua berduka, banyak yang cemas dan khawatir. Dalam situasi demikian, kita mendengarkan kesaksian Lukas kepada Theophilus, kepada semua sahabat Allah yang dikasihi dan mengasihinya. Allah kita itu Immanuel, Dia beserta kita. Ada kesusahan, ada kesulitan, itu benar. Namun jangan putus asa, jangan hilang harap. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam pergulatan dunia. Saat murid-murid bimbang dan putus asa, waktu mereka takut dan cemas, Tuhan datang dan berjumpa dengan mereka. Saudara-saudariku, mungkin saat ini kita resah karena usaha kita terganggu. Kita khawatir karena penghasilan kita menurun. Kita ragu apakah ketika kita masuk dan bekerja di kantor, kita akan aman. Kita tidak terpapar dengan virus. Lukas bersaksi kepada Theophilus, Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah. Jangan putus asa, jangan gentar hatimu. Dia tidak meninggalkan kita. Saudara-saudariku, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa ini adalah sebuah perpisahan Yesus dan murid-muridnya. Tapi kita menangkap suatu suasana yang lain. Jika perpisahan pertama terjadi pada Jumat Agung, saat Tuhan Yesus dibunuh, Dia disalibkan dengan cara yang sangat keji. Murid-murid sangat tergoncang kala itu. Namun di peristiwa perpisahan yang kedua ini, pada hari Kamis Kudus, saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, tidak ada lagi duka cita. Murid-murid telah dipersiapkan. Penampakan Tuhan Yesus sebelumnya telah menguatkan mereka
untuk tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka telah dikuatkan untuk aktif melayani di tengah-tengah dunia. Pada peristiwa Kamis Kudus ini, semangat para murid dikobarkan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Hal ini, saudara-saudaraku, terkait dengan hal kedua yang disebutkan oleh Lukas dalam suratnya kepada Theophilus, yaitu terkait janji tentang karya Roh Kudus. Para murid tidak akan berjalan sendiri dalam kesulitan dunia. Tuhan tidak membiarkan mereka yatim piatu. Kepada mereka dijanjikan penolong dan penghibur. Jemaat Gemit Kota Baru, jemaat Gemit di mana saja berada, saudara-saudariku seiman yang mengakses siaran pelayanan ini. Kini kita hidup dalam masa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita merayakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bukan lagi murid-murid yang menantikan tanpa tahu apa yang terjadi. Kita adalah persekutuan para murid yang telah menerima anugerah. Kita tidak saja beroleh janji bahwa Dia mengasihi kita. Kita adalah pribadi dan persekutuan yang telah mengalami kasih-Nya. Ketika kita lemah, Roh Kudus menguatkan kita. Ketika kita sakit, Dia menyentuh dan memulihkan kita. Dia bahkan tinggal di dalam kita, meneguhkan kala kita tak berdaya dan hilang harapan. Saudara-saudari, keadaan kita sekarang ini mungkin seperti para murid yang bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan Israel? Kita semua bertanya sekarang, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini, bahkan pada hari ini, memulihkan seisi dunia? Tak seorang pun di dunia sekarang ini yang tahu kapan corona akan berakhir. Kita mendengar banyak prediksi. Ada yang mengatakan Juni sudah selesai. Ada yang bilang Juli, yang lain mengatakan Agustus, ada yang bilang Desember. 8 Mei yang lalu New York Times menurunkan opini bahwa ini bisa berjalan 18 hingga 24 bulan. Bisa sampai tahun 2021, 2022. Jika para murid hari ini bertanya kapan Israel dipulihkan, kita sekarang bertanya kapan dunia dipulihkan dari COVID-19. Bapak Ibu perhatikan ayat 7 bacaan kita. Dikatakan di sana, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya. Manusia tidak tahu kapan waktunya. Tuhan Allah sendiri akan menentukan menurut kuasa-Nya. Tak seorang pun dapat membuat kepastian. Yang ada hanya prediksi, yang ada hanya kemungkinan-kemungkinan. Namun ada satu hal yang jelas. Kamu menerima kuasa. Kamu menerima daya. Kamu menerima otoritas ilahi untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Orang-orang percaya, para pendeta di Gemit, majelis jemaat, warga jemaat Gemit, semua orang yang beriman pada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jangan lupa, Tuhan memberi kita kuasa. Tuhan memberi kita daya. Jangan panik berlebihan. Jangan takut. Jangan dikuasai oleh kecemasan. Kamu adalah saksi. Bersaksilah terus. Berkaryalah terus. Gereja jangan takut. Gereja jangan diam. Gereja jangan berhenti berkarya. Gereja teruslah bergerak. Menyaksikan kebaikan Allah melalui kata dan perbuatanmu. Saudara-saudariku, berita
kesaksian Lukas di hari kenaikan Tuhan Yesus ini jelas. Tuhan mau memakai kita sebagai agen-agen pemulihan. Dia memberi kita daya. Dalam berbagai kesempatan saya mengingatkan para pendeta gemit. Kami juga berbagi dengan para pemimpin gereja di Indonesia. Memang bencana COVID-19 ini terkait masalah kesehatan. Namun kita belajar sekarang bahwa dampak COVID-19 lebih luas dari itu. Ada soal sosial, ekonomi, budaya, ketahanan pangan, pendidikan anak, gender, dan banyak hal lain. Pewartaan Injil Yesus Kristus dalam masa pandemi ini tidak bisa hanya ditujukan pada aspek kesehatan. Karya kebaikan gereja atas daya, atas kuasa yang Yesus berikan kepadanya mesti ditujukan ke semua bidang hidup manusia. Karena itu para pemimpin gereja, karena itu orang-orang percaya, pelayanan kita mesti menyentuh berbagai aspek kehidupan. Gereja tidak bisa hanya sibuk dengan urusan budaya. Gereja mesti terlibat dalam berbagai urusan kehidupan. Ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, mencegah stigma, memperjuangkan kesetaraan gender dalam keluarga, memastikan pencegahan KDRT baik terhadap perempuan dan anak, mengupayakan agar semua yang kita layani tetap terjaga kesehatan fisik dan mental. Mari kita mendidik jemaat kita juga untuk menghargai alam sekitar kita. Saudara-saudara, dalam bacaan kita membaca, kita mendengar. Lukas bersaksi kepada Theophilus, kepada sahabat-sahabat Allah. Di hari kenaikan Tuhan Yesus itu, ketika murid-murid menengadah ke langit, mereka diingatkan oleh malaikat, berhentilah melihat ke langit, lihatlah ke sekelilingmu. Beberapa hari terakhir ini, kita mendengar pengumuman dari gugus tugas COVID-19 Provinsi NTT tentang peningkatan kasus COVID-19 positif di provinsi kita, termasuk kasus transmisi lokal di kota Kupang. Jika sebelumnya saudara-saudara kita yang positif COVID terpapar di luar daerah, maka sekarang sudah mulai menular di daerah, di kota kita sendiri. Awalnya kita pikir itu masalah di Wuhan, masalah di Italia, masalah di Amerika. Sekarang sudah menjadi masalah nyata di hadapan kita. Bahkan ada warga jemaat gemit yang terpapar, bagian dari persekutuan di jemaat kita. Untuk itu, seperti malaikat berkata kepada para murid di hari kenaikan Tuhan Yesus, lihatlah sekelilingmu. Mari kita semua melihat ke sekeliling kita. Segenap jemaat, segenap masyarakat tetap menjaga kedisiplinan. Semua tinggal di rumah saja. Hanya keluar rumah jika benar-benar diperlukan. Selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer, taati protokol kesehatan yang lain. Saudara-saudaraku, kita bersyukur hari ini NTT sudah punya alat tes swab atau disebut PCR sendiri. Sehingga bukan tidak mungkin tiap hari kita akan mendengar bertambahnya kasus positif COVID-19. Kami menyerukan kepada setiap pendeta, setiap pemimpin jemaat, di rayon, di jemaat, di klasis, di sinode, bahkan juga RT RW, dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang lain, agar kita selalu tanggap, lihatlah di sekelilingmu. Jika ada yang terpapar, jika ada yang meninggal karena COVID-19, berkoordinasilah dengan pihak-pihak terkait untuk dukungan psikososial bagi mereka yang terpapar dan keluarga mereka. Kami telah meminta
supaya jemaat klasis membentuk juga tim tanggap bencana COVID-19 di jemaat dan klasis masing-masing. Dalam pandemi sekarang ini, keluarga-keluarga yang terpapar mengalami goncangan besar secara fisik dan psikis. Bukan tidak mungkin mereka mengalami stigma. Kehadiran persahabatan kita dibutuhkan. Para pendeta, majelis jemaat, para pelayan kategorial mungkin sulit berkunjung secara fisik. Namun kita harus terus saling menguatkan, termasuk melalui media teknologi komunikasi. Kita menelpon, mengirim WA, berdoa melalui video call dan seterusnya. Ini momen untuk mengklaim daya ilahi yang Tuhan berikan, untuk saling menguatkan dan meneguhkan, untuk saling mengingatkan agar tidak berputus asa, untuk berkata, jangan takut, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, lihatlah ke sekelilingmu, saling menguatkan di kesempatan ini. Hati-hati agar kita tidak mengeksploitasi saudara-saudara kita tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Jangan juga suka pasang foto dan informasi pribadi saudara-saudara kita yang terpapar di media. Orang Kupang nih terlalu kermana Kadang-kadang pasang foto, orang sakit, foto kotong pasang lain. Kadang-kadang orang lain pun foto yang kotong pasang baru orang bilang, weh, itu satu masih ada baik-baik. Hormati harkat dan martabat mereka. Dukung mereka dalam doa dan dalam kehadiran persahabatan kita, dalam kehadiran pastoral kita. Mari kita menjadi komunitas, menjadi jemaat, menjadi gereja pemulih yang memberi harapan. Beberapa orang mengirim pesan pada saya, Mama tolong serukan pada jemaat Gemit. Kasihan saudara-saudara kita sudah terpapar, mereka masih dibuli lagi. Mari kita menjadi komunitas sahabat Allah yang berbelas kasih, yang berbagi kabar baik, yang berbagi daya ilahi dari kuasa dan kasih Allah untuk sesama kita, terutama untuk mereka yang paling rentan di antara kita. Saudara-saudariku, Lukas menjadi contoh, mengajak kita semua menjadi Theophilus masa kini, menjadi sahabat-sahabat Allah di masa kini, saksi-saksi kebaikan Allah. Kita diberi daya, kita diberi kuasa, terus bergerak, terus berkarya, menyaksikan kasih dan kedaulatan Tuhan atas hidup ini. Iman yang kita peluk dalam percaya pada Yesus Kristus adalah iman yang percaya bahwa sejarah dunia bukan berjalan tanpa kendali. COVID-19 tidak lebih besar dari kemahakuasaan dan belas kasih Allah kepada semua ciptaannya. Dia yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapanya adalah Raja yang berkuasa. Dia memegang kendali atas sejarah. Dia Allah yang berdaulat atas perjalanan dunia. Manusia kita semua terbatas, namun Dia tidak terbatas. Dia yang telah naik ke surga, Dia akan datang kembali. Inilah pegangan iman bagi kita dalam masa-masa seperti ini. Ada hal lain saudara-saudaraku yang ingin saya bagikan sebagai refleksi di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Ketika para murid menatap ke langit, ke awan yang menutupi pandangan mereka terhadap Tuhan yang naik ke surga, malaikat berkata, pandanglah ke sekelilingmu. Pandemi ini juga menjadi momen membangkitkan kesadaran kita semua. Oleh karena kebijakan untuk physical distancing, untuk menjaga jarak, untuk tinggal di rumah saja, penerbangan dan pelayaran komersial dihentikan. Berhentinya penerbangan berarti juga berkurangnya pencemaran udara, berkurangnya pelayaran dan transportasi darat, memberi kesempatan bumi kembali bernapas dengan leluasa. Manusia diminta kembali tinggal di rumah. Pertambangan yang menguruk tubuh bumi dihentikan.
sampah yang mengotori bumi dibatasi. Momen ini harus juga dipakai kita semua, gereja, pemerintah, masyarakat, pengusaha, politisi, siapa saja. Mari kita pakai kesempatan ini sebagai kesempatan juga melihat bumi kita, berdamai kembali dengan bumi. Kita perlu bertobat dari tindakan-tindakan yang merusak alam semesta. Saudara-saudariku, jadilah saksi bahwa Allah sekali-kali tidak meninggalkan kita. Yesus Kristus putranya yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, tetap pegang kendali atas sejarah dunia. Dia memberi kita kuasa, dia memberi kita daya, supaya gereja, supaya orang-orang percaya menjadi pelaku-pelaku kebaikan juga di masa pandemi ini, terutama ketika banyak orang bisa rapuh, hilang harap, cemas, dan takut. Selamat melanjutkan syarah di bumi milik Allah. Dia memegang kendali atas sejarah dunia ini. Jangan takut, Dia beserta kita. Teruslah menjadi saksinya. Dia memberi kita daya ilahi untuk terlibat dalam karya kebaikannya di dunia ini, dalam situasi pandemi global sekarang ini. Amin. Saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 280. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Anggota keluarga Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga, Engkaulah yang berkenan memberikan kami kehidupan dan mencukupkan kebutuhan kami. Sebagai tanda syukur dan hormat kami kepadamu atas segala yang kami terima, kami datang dan memberikan persembahan kami. Kami menyerahkannya dalam kerendahan hati. Kiranya Engkau menerima persembahan syukur dan tanda hormat kami. Di dalam nama Yesus, korban persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Lama susah lah pai
Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita berteduh diri di hadapan Tuhan untuk menaikkan syafaat kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, di rumah-Mu, di rumah kami masing-masing, tempat Tuhan bersedia datang berjumpa dengan kami. Kami membawa syukur kami kepadamu. Hari ini, bersama umat percaya di seluruh dunia, kami merayakan iman kami bahwa Kristus Tuhan adalah pengendali atas sejarah dunia. Tuhan yang telah mati dan bangkit itu telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah atas dunia. Tuhan berdaulat atas hidup manusia dan segenap semesta ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman-Mu. Kisah Rasul pasal 1 mengajar kami bahwa kami semua orang percaya diberi kuasa, diberi daya ilahi untuk terus berbagi iman, harap dan kasih di tengah-tengah situasi pandemi global sekarang ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk cemas dan takut berlebihan. Kecemasan dan ketakutan adalah normal dan manusiawi. Tapi semua itu tidak boleh menghancurkan visi kerajaan Allah, bahwa Tuhan sedang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi segenap ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diteguhkan daya ilahi-Mu bersama gereja-Mu, daya ilahi-Mu bersama segenap ciptaan-Mu untuk bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, bahwa Tuhan berdaulat, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih dan kemahakuasaan-Mu. Hari ini Tuhan, bersama-sama dengan Jemaat Gemit Kota Baru dan segenap Jemaat Gemit di mana saja berada, kami mau berdoa dan menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa-bangsa, khususnya bagi pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah Nusa Tenggara Timur. Tuhan, beri mereka hikmat-Mu untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat menghadapi pandemi global sekarang ini. Entah untuk jarak sosial, untuk karantina wilayah, untuk pembatasan sosial berskala besar, untuk relaksasi, atau apapun itu. Berilah mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya keputusan yang mereka buat itu tepat pada waktu yang tepat, agar kehidupan bisa dijaga dan kami terpelihara oleh keputusan pemimpin-pemimpin kami yang datang dari hikmat-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kami, bersatu hati kami mau berdoa untuk bagian dari jemaat kami, 2 keluarga di Kota Baru yang sedang bergumul dengan penggusuran karena tanah tempat tinggal mereka adalah tanah milik pemerintah. Kami berdoa untuk semua upaya negosiasi yang sedang berlangsung. Tuhan beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan beri kekuatan kepada keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah ini. Biarlah mereka boleh mengalami dalam pergumulan ini, mereka tidak sendirian. Tuhan menolong mereka. Tuhan membuka jalan-jalan keluar agar di dalam kekalutan mereka tetap melihat hikmat Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu ada bersama-sama dengan mereka.
Tuhan, kami berdoa untuk Nusa Tenggara Timur. Dari hari ke hari kami mendengar meningkatnya jumlah mereka yang terpapar. Oh Tuhan, Tuhan kami, Engkau mengetahui kedalaman hati kami, ketakutan, kecemasan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona dan keluarga mereka, baik mereka yang sedang dirawat maupun mereka yang telah meninggal dunia. Ya Tuhan, Tuhan kami, berkenan Tuhan memeluk mereka. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Dan Tuhan pakai kami, saudara-saudara seimannya, agar dalam situasi seperti ini, kami saling menopang, kami saling mendukung, kami peka atas apa yang mereka butuhkan. Dan kami menjadi persekutuan yang saling memulihkan. Kami berdoa untuk salah satu anggota Jemaat Gemit Kota Baru yang sedang sakit. Juga jemaat-jemaat lain yang mengeluh, mereka mengadu, mereka berseru dari tempat pembaringan mereka, dari tempat isolasi mereka. Tuhan peluk mereka, Tuhan beri harapan, Tuhan teguhkan daya dan kuasa ilahi dalam diri mereka. Ketika kami diciptakan, Roh-Mu berhembus di dalam diri kami. Dan setiap kali kami bernapas, kami mengklaim Roh ilahi itu yang Tuhan berikan menciptakan kehidupan bagi kami. Biarlah anak-anak Tuhan dalam pergumulan mereka mengalami bahwa Roh itu meneguhkan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang sedang bekerja sungguh-sungguh menolong orang-orang sakit. Tuhan beri mereka kekuatan-Mu. Tuhan beri hikmat dan kasih-Mu. Kami baca media pagi ini, 17 tenaga medis rumah sakit umum diisolasi. Oh Tuhan, Tuhan kami. Kami berdoa, kala mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kala mereka susah, Tuhan hiburkan. Tuhan lindungi juga keluarga-keluarga mereka yang mendukung mereka dengan berbagai hal, agar mereka kuat dan tegar dalam pelayanan kemanusiaan ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman pendeta kami yang ditempatkan di rumah-rumah sakit. Kadang-kadang mereka menghadapi keadaan-keadaan yang berbahaya. Tuhan berhikmat supaya mereka bijaksana dalam menata pelayanan yang ada di sana. Tuhan, kami berdoa. Sudah 2 bulan kami berbakti di rumah-rumah jemaat. Kami tahu Tuhan bersedia bertemu kami di mana saja, baik di gedung gereja maupun ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing. Berkenan Tuhan terima ibadah kami di rumah. Kami rindu Tuhan, Tuhan pulihkan kami. Biarlah kami kembali bergumul bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Dengan musik tarian, nyanyian dan mazmur yang bersahut-sahutan di rumah-Mu, di gedung-gedung gereja kami. Ya Tuhan, Tuhan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan banyak hal, terutama mereka yang terkena dampak ekonomi. Mereka yang mengalami penurunan penghasilan. Kami berdoa bagi mereka yang di PHK. Kami berdoa bagi saudara-saudara pekerja harian yang mengalami kesulitan hidup sekarang ini. Oh Tuhan, Tuhan kami, kuatkan mereka. Dan Tuhan juga pakai kami sebagai persekutuan, agar di saat-saat seperti ini, kami peka, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya Tuhan, Tuhan kami, kata-kata doa kami terbatas, tapi Engkau mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan tetap berjaga-jaga dengan kami, bersama gereja-gereja-Mu, bersama Gereja Masihi Injili Timur, 52 klasis, lebih dari 2.000 jemaat gereja lokal. Biarlah di tengah kekelaman dunia akibat wabah ini, gereja tidak kehilangan daya,
gereja tetap memelihara otoritas ilahi. Roh-Mu memberi kami kekuatan agar pelita kami tetap menyala. Kami tetap bersaksi mengenai kehendak kuasa dan kasih-Mu kepada dunia. Biarlah kami tidak hanya berbicara dengan kata-kata kami, tapi juga bersaksi melalui kehadiran, melalui aksi, melalui proklamasi kami dalam situasi sulit ini, agar dunia melihat kasih dan kuasa-Mu melalui pelayanan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya menjemput saudara-saudari sekalian berdiri. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus datang dari sorga dan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Kenaikannya ke sorga memberi janji kepada kita bahwa Ia berdaulat dan Ia akan datang kembali menjemput kita. Kedatangannya itu tidak diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Penuhi hidupmu dengan persekutuan bersama Tuhan, supaya hidupmu menjadi kesaksian yang menyatakan kuasa Kristus bagi dunia. Terimalah olehmu berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah, Sang Pencipta, dengan bertanggung jawab atas keselamatanmu yang engkau terima dari pengorbanan Yesus Kristus, dan jadilah saksinya dengan penyertaan Roh Kudus. Syukur kepada Allah, kami mau menjadi saksinya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau di kota dan di ladang. Tuhan memberkati buah kandunganmu, hasil budimu dan ternakmu. Tuhan memberikan hujan untuk tanahmu dan memberkati lumbungmu dan segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala. Tuhan akan memimpinmu untuk tetap menjadi saksi-saksinya di mana saja engkau berada. Amin.